ta'un ini termasuk yang disebut oleh Nabi at-ta'un syahadatul likulli muslim. Orang yang meninggal karena ta'un atau karena wabah termasuk mati syahid bagi setiap muslim. Jadi mati syahid itu macam-macam, antara lain adalah karena wabah atau karena ta'un. Tapi bukan berarti kemudian kita pasrah dalam arti wes aku kena rapopo ben kek mati, bukan begitu. Karena para sahabat Nabi termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam jihad yang paling besar sekalipun, yaitu jihad qital, pada saat itu mereka juga membawa senjata dan menggunakan baju besi. Tidak kemudian wis aku ranggo senjata, ranggo baju besi, patenono men syahid, tidak begitu. Tapi ada ikhtiar. Maka sama, meskipun jika orang itu terkena ta'un itu matinya syahid, kita tetap harus ikhtiar. Di antara ikhtiar yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah berkata, idza waqa'a bi ardin, apabila ada di satu tempat itu ta'un, wa antum biha, sementara engkau ada di tempat tersebut, maka fala takhruju minha, maka jangan keluar dari tempat tersebut. Tetapi Nabi kemudian bersabda, wa idza waqa'a bi ardin walastum biha, apabila ada di satu tempat yang terkena ta'un dan engkau bukan merupakan penduduk tempat tersebut, bukan penduduk tempat yang terkena ta'un, fala tahbitu, maka janganlah kamu ke tempat tersebut. Ini sesungguhnya yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar orang yang terkena wabah tidak masuk ke daerah yang belum kena, dan orang yang belum kena tidak masuk ke daerah yang sudah kena. Kalau bahasa modernnya sekarang ada yang mengenal istilahnya apa? Nah, lockdown. Lock itu kunci, down itu medun. Kuncine medun. Apa ini? Ya, saya tidak begitu paham tentang bahasa Inggris. Jadi nanti tanyakan sama yang pakar dengan bahasa Inggris. Jadi intinya kita harus hati-hati, harus waspada, bukan berarti kita tidak keluar rumah sama sekali. Kita harus hati-hati, kita harus waspada, jaga kesehatan. Dan Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita harus terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan senantiasa zikir pagi dan petang, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak membahayakan yang di langit dan di bumi, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya. Karena sesungguhnya kita ini manusia biasa yang tidak punya daya dan apa-apa, tidak punya kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ikhtiar yang maksimal. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yuridannal mumarrad, jangan dicampurkan yang sakit alal musih kepada yang sehat. Jadi sesungguhnya Nabi juga mengajarkan kepada kita apa kalau istilah sekarang, isolasi, karantina, atau apa lagi istilahnya. Jadi yang sakit dengan yang sehat tidak boleh dicampur, tidak boleh digabung. Ini juga Nabi sudah mengajarkan kepada kita tentang hal tersebut. Maka juga tidak mengapa kita mengambil jarak dan membatasi terhadap orang yang sakit agar kita tidak terkena penyakit tersebut, kalau memang menurut ahli, menurut dokter itu diperlukan. Kalau menurut ahli, menurut dokter muslim yang terpercaya itu tidak diperlukan, maka tidak perlu melakukan hal tersebut. Dan kalau kita melihat di dalam hadis Nabi, sesungguhnya ta'un ini sudah
pernah terjadi di masa-masa yang lalu, apalagi kalau kita baca tarikh, baca buku-buku sejarah, itu juga hampir di setiap masa itu ada ta'un atau ada wabah. Jadi di setiap masa itu ada ta'un, itu ada wabah. Tetapi ingat, yang paling penting bagi kita adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengambil hikmah dari ini semua. Insya Allah di balik setiap ujian, di balik setiap musibah itu selalu ada hikmahnya. Dan kalau kita bersabar, insya Allah pahalanya besar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna idomal bala ma'a idomil jaza. Sesungguhnya besarnya ujian atau cobaan itu sebanding dengan besarnya pahala. Sesungguhnya besarnya pahala itu berbanding dengan besarnya ujian. Jadi kalau kita bersabar, insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah banyak para pakar kesehatan, sudah banyak para dokter, para perawat, termasuk pejabat negara yang memberikan himbauan-himbauan untuk bisa ditaati, untuk bisa dimengerti, karena itu semua adalah untuk kebaikan kita bersama. Maka saya tidak memberikan himbauan apapun di sini karena saya bukan termasuk yang ahli di bidangnya. Hanya menyampaikan bahwa Rasul memang dulu pernah mengajarkan cara bersikap ketika menghadapi wabah. Dan memang cara-cara yang sekarang disampaikan oleh para ahli itu tidak bertentangan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di sebagian tempat itu sampai kemudian lafadz adzannya itu ditambahkan dengan lafadz shollu fi buyutikum, sholatlah di rumah-rumah kalian. Tentu ini kalau sudah melalui anjuran para ahli, anjuran para dokter, para orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya. Kalau memang sekiranya membahayakan untuk berkumpul orang banyak, maka tidak mengapa kemudian sholatnya di rumah. Tetapi untuk di tempat kita memang nampaknya belum sampai ke tahap tersebut, sehingga saya secara pribadi tidak menyarankan untuk ditambahkan lafadz shollu fi buyutikum, yang artinya adalah sholatlah di rumah-rumah kalian. Ya, sudah. Oh gitu. Ternyata malah kata Pak Polis, tidak usah disuruh, sudah sholat di rumah. Jadi memang dulu di zaman Nabi kalau ada badai, ada hujan, itu beliau mengajarkan lafadz adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu ditambahkan atau diganti shollu fi buyutikum, sholatlah di rumah-rumah kalian, atau shollu fi rihalikum, sholatlah di tempat-tempat pemberhentian kalian. Tetapi itu tentu setelah melalui pertimbangan yang matang. Kalau memang belum diperlukan, sebaiknya tidak usah. Jangan sampai dengan musibah ini kemudian justru malah menjauhkan kita dari ibadah, menjauhkan kita dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan untuk taklim kita. Kita masih di bab niat ya. Oh ya, sedikit tambahan bahwa memang varian penyakit itu disebutkan oleh Nabi, nanti di akhir zaman akan ada penyakit yang belum ada pada masa sebelumnya. Beliau pernah bersabda, lam tadharil fahisyah fi qaumin qattu, tidaklah perbuatan keji itu ada di satu kaum hatta yu'linu biha, dan perbuatan keji itu merata di tengah-tengah masyarakat, illa fasyafihimut ta'un, melainkan Allah akan meratakan dengan wabah allati lam takun madut fi aslafihim, yang wabah tersebut belum pernah ada pada masa sebelumnya. Jadi Nabi pernah mengatakan, jika perbuatan keji itu sudah merajalela di tengah-tengah umat, melainkan Allah akan meratakan wabah yang belum pernah ada pada masa sebelumnya, dengan lafadz allati lam takun madut fi aslafihim. Dan memang ini juga merupakan sesuatu yang belum pernah ada pada masa sebelumnya, yang membuat banyak orang terkaget-kaget. Dan hari ini sore tadi saya baca jumlahnya sudah 170 berapa? 172 ya. Atau coba diupdate lagi. Saya sedikit lupa.